Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita masih tetap membahas sekitar anggaran yang dalam liputan yang lalu saya sudah bicara tentang utang ini yang dialokasikan sangat besar di APBN, dan itu memerlukan kerja keras Menteri-Menteri Prabowo ini bidang Equin untuk minta potongan utang atau mengurangi cicilan itu. Kita boleh minta moratorium sehingga APBN ini bisa lebih ringan buat bangsa ini. Yang kedua, ada kewajiban pemerintah yang dibuat dalam undang-undang, telah ditetapkan dalam undang-undang bahwa pemerintah harus menyediakan dolarnya ketika utang-utang itu jatuh tempo, baik utang pemerintah, utang BUMN maupun utang swasta, sehingga tidak ada lagi kewajiban hedging, kewajiban mengamankan utang-utang mereka dari pihak yang berutang, tapi diserahkan kepada pemerintah, dan ini menjadi sangat berat. Sehingga setiap utang-utang itu jatuh tempo, pemerintah membeli dolar dengan rupiah, sehingga harga rupiah itu membuang rupiah dengan mengambil dolar, sehingga rupiah setiap tahun terus mengalami penurunan, dan sekarang sudah mencapai 16.300, 16.400 dan segala macam. Kalau utang-utang itu jatuh tempo akan lebih mengkeret lagi nilai rupiah, dan ini sangat berbahaya buat APBN kita, buat kemampuan negara ini untuk menyediakan kehidupan yang makmur bagi rakyatnya, pendidikan yang ringan buat rakyatnya yang bisa gratis. Tidak bisa karena dana-dana ini habis, dan pemerintah menghancurkan mata uangnya sendiri dengan cara membeli dolar terus-menerus. Setiap utang-utang swasta dan utang-utang pemerintah dan BUMN ini jatuh tempo. Maka berapa kali saya dengungkan untuk pemerintah harus segera mengamankan ini dengan cara mewajibkan semua hasil perdagangan internasional ini untuk ditaruh di Bank Indonesia, Bank Sentral kita, karena ada kewajiban itu. Jadi pemerintah jangan mau menerima kewajiban itu, tapi swasta cuma menjadi beban saja. Dia harus juga menanggung kewajiban ini dengan tunduk kepada aturan negara ini, yaitu menaruh duitnya, hasil perdagangan itu di Bank Indonesia yang memang punya kewajiban menyediakan dolar nantinya. Maka dengan ini akan menjadi lebih ringan. Prabowo sudah mendengar mungkin apa yang didengungkan Masa Depan Institut lewat Future Channel ini berkali-kali, sehingga Prabowo mulai melirik ini dan mewajibkan kepada BUMN, baru BUMN yang diwajibkan untuk menaruh hasil perdagangan internasionalnya di bank, bukan bank sentral kita, Bank Indonesia, tapi bank yang ada di Indonesia, Bank BUMN, BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya masih terlalu tanggung. Prabowo tidak perlu takut untuk melunakkan para konglomerat ini yang punya perdagangan internasional, punya dana yang sangat besar berupa dolar yang ditaruh di luar negeri, dan semua orang mengetahui ini. Dan inilah pemerintah harus bertindak seperti pemerintah Cina bertindak kepada para pengusahanya, yaitu harus menaruh hasil perdagangannya itu di bank sentral Cina minimal 1 tahun, sehingga pemerintah Cina punya
dolar yang sangat besar, cadangan devisa yang sangat besar, mungkin sekarang sudah mencapai 6 triliun US dollar. Sehingga Cina bisa menjadi investor dan kreditor di seluruh dunia karena devisanya yang besar itu. Sedangkan kita setiap hari megap-megap, setiap tahun megap-megap, setiap utang-utang itu jatuh tempo. Dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Prabowo sebagai orang yang ingin memperjuangkan kemakmuran rakyat dan ingin membuat negara ini menjadi jaya, seperti saya bilang, Prabowo harus merepositioning dirinya di dunia internasional dan di dalam negeri. Di dalam negeri ini akan menentukan kemampuan Prabowo di dunia internasional. Kiprahnya akan ditentukan apakah dia dihormati di negerinya atau tidak, terutama oleh karangan bisnis, oleh para konglomerat. Setidak-tidaknya 30 grup usaha yang mengangkangi negeri ini begitu lama, dan setiap keinginan pemerintah untuk membangun rakyat duluan ambil di situ. Lewat 30 grup usaha ini, itu memegang usaha-usaha, ya, bidang usaha mulai dari batu bara, perkebunan, listrik swasta, lalu properti, kemudian ekspor impor, kelautan, kehutanan, dan lain sebagainya. Dan ini menyebabkan hampir seluruh duit yang ada di Indonesia ini mampir di mereka dulu. Dan kalau pemerintah tidak bisa menundukkan mereka ini, pemerintah Prabowo akan gagal mengenaskan. Dan akibatnya, karena rakyat juga menginginkan mendapat manfaat dari adanya pemerintah ini, maka pemerintah Prabowo akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri kalau tidak mampu melunakkan konglomerat. Artinya kalau kita lihat tahun lalu, tahun 2023 misalnya, ada 234 miliar US dollar hasil perdagangan internasional, tapi tidak masuk ke Bank Indonesia. Di mana duitnya itu disimpan dan siapa yang punya? Dan pemerintah kalau bisa menundukkan ini, maka sebetulnya 234 miliar US dollar itu akan menambah devisa kita yang waktu itu cuma 135 miliar US dollar, bisa bertambah 234. Artinya sudah mendekati 400 miliar US dollar. Dan kalau ini bisa berlangsung terus selama 5 tahun, maka dalam 5 tahun itu pemerintah akan memiliki devisa yang sangat besar, memiliki dolar yang sangat besar, mungkin mendekati 3 triliun US dollar. Kalau memiliki 3 triliun US dollar seperti Cina pada tahun 2011, maka Indonesia akan dihormati oleh seluruh dunia, akan menjadi solusi dalam setiap krisis di negara-negara lain, dan juga bisa membangun Indonesia yang luas ini, yang memiliki tanah yang subur, tidak memerlukan pengaturan suhu untuk bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya selama ini, ya. Pangan itu kita impor senilai 150 sampai 160 triliun dengan kurs 16.000, maka nanti kita akan memiliki itu, punya dana untuk menyuburkan tanah-tanah ini. Sekarang tidak bisa kita suburkan, tidak bisa kita bikin transmigrasi modern di mana pemerintah mencetak sawah-sawah itu dan mendatangkan petani daerah-daerah kosong itu. Kita tidak bisa karena tidak punya dana. Dan dana ini sebetulnya bisa diambil dari hasil perdagangan internasional yang harus ditaruh di Bank Indonesia. Bukan di bank yang ada di Indonesia, tapi Bank Indonesia, bank sentral, termasuk hasil perdagangan internasional dari para konglomerat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.